Ustaz mau kemana Ustaz? Jadi kita mau podcast bareng Ustadz Ulum dan kita mau ke pondoknya. Ya stay tune aja di channel obrolan Bang Boy. Thank you, berkah. Oke, kita sekarang lagi ada di rumah Quran Lubawi, rumah Quran Lubawi. Jadi kita mau shoot di sini di pesantren ini atau rumah Quran ini, nanti saksikan aja. Kita jadi mau survei dulu. Oke, jadi kita sekarang mau ke studio yang bakal kita jadiin buat podcast. Langsung masuk. Ini suasananya di podcast segmen apa ini? Di segmen ngetop bareng Ustadz Gamal juga di sini kita. Gamal nih, Bismillah ya. yang bertanya tentang kehidupan. Iya, Allah. Cakep ya, bismillah ya. Ya, ini ruangannya ya cocok lah buat cek ini ya. Doain aja semoga Bang Boy bisa di ruangan seperti ini. Amin. Ke pasar beli kelapa. Cakep. Yang jualan pakai topi koboi. Cakep. Woi penonton, jangan lupa nonton obrolan Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Gamal Abdul Syatiri di segmen Ngetat. Ngobrol bareng Ustaz. Oke, kali ini kita bersilaturahmi atau sowan ke rumah Ustadz Bahrul Ulum bareng host Badang, host Dejavu yang sama-sama kita bakal sharing ilmu sama beliau. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sama lu sama. Iya. Ya, malu ya begitu ya. Kayaknya lu agak geser sini. Agak geser mana? Udah. Ya biasa ya. Malu ya. Bukan segmen kita ini. Iya, salah segmen. Mungkin kita ngobrolnya mau sambil ngerokok juga nggak apa-apa Iya, ya. santai aja berarti ya. Jadi gini Sat, kita niat silaturahmi ke sini tuh ada beberapa hal yang mungkin dari teman-teman kita bertanya-tanya nih Sat. Jadi kan kita mengetahui itu babi itu kan haram dan minum alkohol pun haram. Tetapi kenapa alkohol itu selalu disepelekan gitu tuh? Jadi kayak dia tahu nih dia pemabok berat tuh kan, jangan makan babi haram, tapi dia mengkonsumsi alkohol. Untuk kita nih, Iya. gimana tuh gitu? Ya, ini unik ya, pertanyaannya unik karena berhubungan dengan keadaan sosial yang terjadi di Indonesia ya. Seolah-olah babi itu dosanya lebih besar Iya, daripada betul. Wah, iya. minum-minuman keras. Padahal sebaliknya ya. Kita harus tahu dulu tentang Khamr. Khamr itu pada permulaan awal sebelum diharamkan itu masih para sahabat masih meminumnya. Kemudian ketika sudah asbabun nuzul yang menjelaskan tentang keharaman pada Khamr, maka saat itu mulai diharamkan Khamr. Pertama nggak langsung Khamr itu haram, nggak langsung seperti itu. Jadi ada apa namanya ada step by step dari tingkatan hukum yang akhirnya pas sudah ditentukan keharaman daripada Khamr. Saat para sahabat masih disuruh menjauhi doang, itu ada kasus di mana para sahabat itu setelah dilarang untuk minum khamr sebelum sholat, itu sahabat minumnya jauh sebelum berapa jam sebelum sholat. Ketika sudah sholat, ternyata efek daripada syaka mabuknya itu sampai pada sholat. Jadi nggak berhenti langsung. Mungkin 1 jam udah selesai terus kemudian sholat selesai. Saat itu ketika membaca ayat itu kebalik-balik, ketahuan bahwasannya itu ada efek daripada khamr tersebut. Maka akhirnya diharamkan. Terus kemudian tentang masalah hadis yang menjelaskan khamr itu sangat banyak. Bahkan ilat daripada khamr itu sebenarnya sakarnya, memabukkannya. Dalam hadis Tirmidzi
ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyak ketika diminum dalam jumlah banyak itu memabukkan, walaupun kecil itu haram. Terus kemudian ada satu hadis yang benar-benar menunjukkan bahwasanya khamr itu adalah beberapa termasuk min kabair, dari dosa yang besar. Karena innamal khamru ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya khamr itu adalah ibu daripada segala kejahatan. Dari khamr, ketika sudah seseorang itu hilang akal sehatnya, dia nggak tahu apa yang akan dilakukan setelahnya. Kadang ada yang sering kan kita temuin orang berantem gara-gara alkohol, ya kan? Tapi Tat, ada juga nih Tat yang lagi minum minum alkohol nih ya kan. Pas udah malam dikit bahasnya agama gitu. Ada aja gitu ya. Ada. Jam berapa? Nih. Jam 3:30 kan. 3:30 Subuh dong. Iya, subuh. Sholatnya emang enggak. Ngomongin aja. Nggak sholat tuh? Iya. Sebab ya kadang kita nggak pernah tahu ya kondisi seorang yang mabuk itu, dia pengen membahas sesuatu yang di bawah alam sadar dia, mungkin karena jauh sebelumnya itu dia terobsesi pengen, aku tuh pengen tahu agama deh, tahu ini. Kadang kalau memang di bawah alam sadarnya sudah tertanam hal seperti itu, pas posisi mabuk mungkin seperti itu. Yang keluar itu jadi apa yang sudah dipendamnya dahulu. Iya. Bahkan ya nggak ada yang menjamin ya orang yang sudah hilang akalnya itu melakukan keburukan yang bisa kita kontrol. Makanya dahulu kan dikatakan di ceritanya Barsiso, seorang ulama ahli ibadah, beliau itu 70 tahun beribadah kepada Allah sampai malaikat di langit itu takjub sama Barsiso. Subhanallah, Masya Allah, ini seorang hamba yang ibadahnya sampai menggetarkan aras. Kata Allah, dia itu aku gelincirkan sedikit saja, dia akan mati kafir. Saat itu kan masih banyak ya, iblis yang tugasnya untuk mencuri kabar di langit. Saat ketika sudah ada perkumpulan bagaimana untuk menjatuhkan si Barsiso tadi, maka diutus salah satu siapa yang bisa. Akhirnya dari utusan iblis itu mampu dan bersedia untuk menghasut atau menggoda Barsiso. Awal permulaannya itu dihasutnya enggak tentang masalah langsung dengan hal-hal yang haram, bahkan awalnya itu tentang ibadahnya. Setiap kali Barsiso itu beribadah, atau entah sholat ataupun puasa ataupun zikir munajat kepada Allah, maka akan diungguli oleh iblis tadi yang menyamar jadi seseorang, sehingga belajarlah sama si Barsiso tadi. Saat sholat paling khusyuk, saat ibadah saat munajat paling khusyuk, saat misalnya Imam Barsiso itu sholat sholat sunnah beberapa rakaat, dia selalu ada di atasnya Barsiso. Dan ketika munajat sampai nangis benar-benar menyentuh perasaan Barsiso. Jadi siapa sih nggak kagum sama orang yang ibadahnya benar-benar totalitas gitu. Lalu ditanya sama Barsiso, wahai anak muda, sesungguhnya apa rahasiamu? Kenapa kamu bisa ibadah seluar biasa ini? Wahai Imam Barsiso, saya tidak bisa memberitahu. Gak apa-apa, beritahu aja saya. Kalaupun saya beritahu, kamu gak akan bisa. Gak apa-apa, ajarin saya supaya saya bisa kuat ibadahnya, kuat munajahnya. Akhirnya dikasih tahu, saya beribadah kepada Allah, munajah kepada Allah seperti ini, hingga titik pada sampai menangis, kemudian hudurul qalb, hadir hati dalam munajatnya. Itu sebab saya melakukan dosa besar, Barsiso. Lama istighfar, astagfirullah, aku nggak akan mampu melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Aku membunuh. Bagaimana mungkin aku membunuh? Sedangkan aku mengajarkan bahwa membunuh itu dosa.
melarang bahwasannya perbuatan membunuh itu adalah dosa besar. Selain lalu kalau kamu nggak bisa ya zina. Wah, nggak mungkin saya zina. Dianjurkan kepada yang bersiswa, nggak mungkin saya zina. Sebab zina itu adalah dosa yang besar. Dan saya mengajarkan kepada murid-murid saya semua bahwasanya dosa zina itu adalah termasuk golongan kategori dosa besar. Kalau begitu minum yang ditawarkan yang terakhir ini masih berkaitan tentang khamar tadi. Iya. Akhirnya masih kekeh pertama Imam Barsisa masih nggak mungkin saya minum. Bagaimana saya bisa minum? Saya di sini ini ditokohkan, diteladani. Ada satu tempat yang nggak mungkin orang tahu. Kalau kamu sekali saja minum, maka kamu akan memiliki rasa penyesalan yang membuat kamu kuat dalam beribadah, membuat kamu benar-benar dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Ditunjukkan satu tempat di satu kampung, di sudut kampung, di satu Korea, di sudutnya. Itu ada, ya mungkin kalau warung zaman sekarang warung remang-remang ya. Oh iya, bar. DJ. Wah, kayak gitu. Iya. Kayaknya itu segmen gue. Jadi hasil ada ketertarikan. Karena setelah si Barsisa tertarik kunjungi di satu Korea ini, tempat ini. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi sampai di tempat yang sudah dikasih tahu. Yang pertama saat itu bimbang. Tapi ya itu, ingat kata-katanya, kalau kamu sudah memiliki dosa, maka kamu akan memiliki rasa penyesalan yang mendalam. Dan itu yang membuat kamu bangkit dalam ibadah yang kuat. Akhirnya pesanlah satu, ya mungkin satu gelas apa Amer. Iya, pokoknya mungkin ya pesan khamar intinya Khamar. Ya. Setelah pesan khamar, namanya bukan pemabuk yang kuat. Nah, jadi satu gelas itu sudah benar-benar hilang akal sehat. Yang nge-fly lah. Pertama dosanya hanya minum khamar. Saat sudah nge-fly ternyata birahinya muncak. Iya. Akhirnya diperkosalah penjual. Zina. Saking takutnya ketahuan aibnya, dosa zinanya, entah mulai dari khamar dan zinanya, akhirnya dibunuh. Perempuannya dibunuh. Penjualnya. Patrick ya, berarti ya. Ini benar-benar menunjukkan efek daripada segelas khamar. walaupun segelas doang ya. Iya. Karena kita nggak pernah menjamin kita itu akan selamat setelah melakukan hal tersebut, kan? Nggak ada yang tahu. Makanya innamal khamru ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya khamar itu adalah ibu dari segala kejahatan. Yang paling parah dari kisahnya Imam Barsisa ini, setelah ketahuan oleh para masyarakat saat itu kan masih berlaku hukum rajam di situ, karena mayoritas menggunakan hukum Islam di situ. Pertama setelah dijilid itu kan kisos, karena ketika membunuh itu ya harusnya dibunuh. Di kisos, sudah ada di tiang tempat kisos, iblis itu datang lagi, yang tadinya menjelma jadi pelajar, yang menunjukkan taubatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, lebih lama daripada Barsisa, datang lagi ke tempat kisos tadi. Itu sempat marah Barsisa, gara-gara kamu saya seperti ini. Tenang wahai Barsisa, saya di sini itu kodi, seorang hakim. Oke. Kamu kalau ingin selamat bisa, karena saya yang memutuskan hukum di sini. Syaratnya apa? Saya ingin selamat di sini. Saya ingin tobat. Asal kamu mau menyembahku, walaupun dengan isyarat. Kan sudah dalam keadaan diikat. Saat isyarat untuk menyembah iblis tadi yang menyamar jadi kodi, langsung saat itu nazar, langsung minta.
pertama khomer, yang kedua zina, yang ketiga Membunuh. yang terakhir murtad. Iya. Sebab Homer hanya sebab Homer. Hanya sebab khomer. Dan ini ilat daripada apa namanya, khomer itu sebenarnya muskir, belum muskirin haram. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi ya bagi siapapun, kalaupun dianggap karena memang sudah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia yang dianggap seolah-olah pahit babi itu lebih besar dosanya. Iya. Terus kemudian Homer itu nggak terlalu kayak disepelekan lah ya. Disepelekan. Itu sangat riskan bagi saya, karena itu tadi, ketika Rasulullah sudah menganjurkan sesuatu maka efeknya benar-benar luar biasa, entah itu efek positif atau efek negatif yang dilarangnya, yang dikhawatirkan terdampak efek negatifnya itu pasti besar. Makanya ketika diharamkan itu bukan hanya sekedar terlihat sepele sebenarnya. Karena itu koksu itu ya apa ya, puncak daripada segala maksiat, segala kelalaian. Koksu kulli khati'ah, innamal khamru, sesungguhnya khamr, koksu kulli khati'ah, puncak daripada segala atau ibu dari segala bentuk maksiat yang lain. Nah ini untuk teman-teman yang masih ada di posisi itu ya, agar supaya benar-benar tahu dampak buruknya yang kita nggak pernah tahu ke depannya bagaimana, mencegahnya bagaimana. Ya kalaupun susah untuk menghindarinya ya, pertama ya hal yang paling kita harus lakukan itu pertama kita minta sama Allah. Nggak ada yang bisa menghindari segala sesuatu kecuali Allah. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Ya Allah, saya ini di lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang membuat saya harus melakukan ini, maksiat seperti ini. Ini bukan sekedar untuk hal khomer ya, untuk hal-hal yang lain. Semakin kita sibuk dengan hal positif, maka kesempatan untuk melakukan hal negatif itu semakin terkurangi. Jadi bagi saya ya lingkungan itu penting. Makanya kita bagaimana teman kita, terus lingkungan kita itu sangat berpengaruh bagi kita. Bahkan di Islam itu dianjurkan untuk memilih teman. Tapi tongkrongan sekarang mah kayak gini, Ustaz. Misalkan lu minum, lu harus minum, lu kalau nggak minum nggak ngehargain gua. Itu, Ustaz. Ini hal yang sering, fenomena yang sering terjadi di Indonesia ya. Seolah-olah kalau kita nggak minum, bukan nggak menghargai mereka. Iya. Padahal dengan kita hadir di situ itu sudah menghargai. Aku itu teman kamu. Iya, respect lah ya. Ya makanya itu yang paling bahaya. Kalau bisa hal-hal atau tongkrongan seperti itu dijauhi, karena nggak ada jaminan loh. Iya. Mungkin misalnya ini khomernya ya misalnya. Iya, misalkan. Maaf. Mohon maaf. Cepet banget ya. Asli agua ini. Ini asli agua, asli. Copot dulu Ustaz, ya. Copot dulu deh. Ini perumpamaan ini. Perumpamaan ini. Ini namanya ciu ya, bisa. Mungkin pertama, nih mungkin dia dituangin. Iya, di gelas. Ini buat menghormati kita. Enggak, saya enggak minum. Saya bukan pemabuk gitu. Segelas doang. Enggak. Cemen lu. Iya. Pertama selesai. Iya. Tawaran pertama selesai. Nanti ngobrol lagi, sudah dituangin lagi. Iya. Udah sekali ini aja. Udah nggak akan, setelah ini nggak akan pernah saya ngajak kamu atau saya nawarin selalu ada gitu. Itu nanti kalau nggak diterima masih ada tawaran selanjutnya walaupun dia ngomong kayak gitu. Iya. Dan paling bahaya ya ketika sudah
pernah merasakan, entah itu nanti rasa penasaran makin gede. Nanti kalau sudah penasaran akhirnya kecanduan, sayang sulit. Makanya paling penting sahabat itu paling penting. Paling penting. Hindari tongkrongan atau sahabat yang seperti itu. Karena itu tongkrongan bagi saya yang toksik ya. Maksudnya toksik itu gimana? Dia pengennya kita sesuai dengan keinginan mereka, terus kemudian sesuai dengan harapan mereka, sedangkan kita susah banget nih untuk baik nih. Mau baik sedikit, soalin lu. Kan aneh ya, maksudnya baik bukannya didukung malah dijatuhin. Jadi ya, yang pertama yang paling utama, jangan pernah berhenti untuk bertaubat meskipun ratusan atau bahkan ribuan kali berbuat salah. Sebab innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu yang paling penting. Dan nggak ada yang bisa ngalahin konsep atau sifat Allah yang maha ghafur, yang maha pengampun. Ghafur, maha pengampun. Sudah tahu Allah itu kepada kita itu sudah tahu bahwasanya kita itu lalai siang dan malamnya itu lalai. Bahkan kalau kita nih lihat di kitab Nasuhibat ini takbirnya di dalam hadis qudsi itu dijelaskan. Ini maklumat daripada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini bentuk jamak, bukan wahai hambaku pada satu orang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku atau para hambaku. Di sini disebutkan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa la aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya kalian semua itu tukhti'una bil-laili wan-nahar, lalai siang dan malam. Lalainya, bentuk lalai kepada Allah itu bentuknya maksiat. Fasik namanya itu. Maka kata Allah di sini di dalam hadis qudsinya disebutkan bil-laili wan-nahar itu siang dan malam, bukan cuma siang doang. Tapi siang dan malam, kesalahannya manusia. Kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum, sesungguhnya kalian semua itu lalai padaku siang dan malam. Fastaghfiru wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan saya mengampuni seluruh dosa. Seluruh ini. Enggak dosa ini doang nih yang saya ampuni, enggak. Aghfiru dzunuba jami'an. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni, memaafkan dosa, seluruh dosa. Jadi di sini ini kita nggak akan lepas sudah daripada dosa. Tapi Allah itu sudah berjanji juga, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Maka kata Allah, fastaghfiruni, minta ampunlah padaku, aghfir lakum, maka aku ampuni kalian semua. Ini sudah jelas, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu di mana dia bukan bentuk ayat, bukan bentuk berupa surah ataupun ayat Al-Quran. Dia berupa kalam dari Rasulullah yang turunnya dari Allah langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Langsung dari Allah kepada Rasulullah, langsung Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Dan ini menjadi pedoman bagi seluruh muslim. Ya, sudah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udah pengampun, penyayangnya itu di nomor 2 kan, di urutan ayatnya uniknya di situ ya. Ghafur dulu, pengampun dulu, baru penyayang. Ini luar biasanya di sini. Cuma kan kadang ketika kita terlalu menjustifikasi seseorang berdasarkan dosa-dosa tertentu, mengucilkan seseorang dari dosa-dosa tertentu, itu nggak baik bagi saya, nggak baik. Kenapa? Karena itu sama dengan menutup rahmat, pintu dia taubat kepada Allah. Lu pengampun, lu ngapain lu temenan sama gua? Bukannya jangan dijustifikasi hal seperti itu. Kalaupun kita bersosial lah dengan baik. Tapi kalau untuk mulai dari
mulai dari kebiasaan, Kebiasaan. Jangan terbawa lah ya. jangan terbawa. Tapi kebanyakan besar sih terbawa. Iya. Ini Ustaz, ada apa pertanyaan juga Ustaz. Apakah kalau kita minum khamr nih atau mabuk itu sholat kita nggak diterima Ustaz? Selama 40 hari. Selama 40 Iya, Ben mungkin tuh kan 40 hari. ya, mungkin kan kita termindset gua kan mabuk nih. Sholat terus sholat gua nggak terima, ya udahlah ntar aja deh. Iya. Tunggu 40 hari. Sedangkan di dalam waktu 40 hari itu bisa aja kita mabuk lagi. Nah, nggak ada jaminan kita nggak mabuk setelah hari pertama Hari, sampai iya, 40 hari kan ya. Iya. Nah, Kadang ini- ada juga tuh yang ngeracunin itu di bandnya 40 hari ke depan ya, makanya bukan. Iya, 40 hari ke belakang gitu. 40 hari ke depan ya kan, 40 hari ke depan, hari kedua mabuk lagi, hari Iya. ketiga Jadi mabuk 80 lagi. hari ya. Itu yang kita Tambah lagi. mencoba, maksudnya kita jadi udahlah ntar aja sholatnya gitu. Iya. Apa itu gimana cara kita nih yang udah Pengen tobat ya. pengen mungkin. tobat, terus Gimana karena lah kita tuh? udah terkait, udah ini banget lah sama Hmm. khamr tuh, udah teman banget, udah bestie banget. Biar kita, misalnya meskipun kita mabok, terus kita tobat, itu nggak apa-apa Ustaz. Udah mal minum dulu nih biar enak. Udah, Mal. Ah iya, iya iya iya. Buat nangkutin badan. Oh iya iya. Ya, bercanda doang Ustaz ya. Ada doang. Aduh, bener loh. Ah, Ustaz mau ngerokok dulu, rokok dulu Ustaz. pertanyaannya luar biasa, bagus. Kalau menurut saya juga Iya. hal seperti itu penting ditanyakan. Iya. Karena kalau orang nggak tahu nanti pikirannya, mindsetnya, berarti saya harus sholat 40 hari setelah ini. Iya. Betul. Itu kan kayak gitu. Iya. Berarti nanti akan ada banyak sholat yang terkodok, ya kan? Nah, Dalam hadis qudsi tadi sudah jelas ya, tuqti'una billaili wan nahar. Iya. Kemudian wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Jami'an. Ini keseluruhan ya. Fastaghfiruni, maka minta ampun terhadapmu. Istighfar, taubat. Perkara nanti melakukan atau enggak, jangan berhenti untuk bertobat. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, terus kemudian ya udahlah, saya sudah ditagirin buat gini, ditagirin kayak gini, jangan seperti itu. Apabila kalian, makanya ke dalam firman Allah, apabila kalian berbuat baik, maka itu atas rahmatku. Apabila kalian berbuat buruk, dalam tanda kutip maksiat, famin nafsik, maka itu dari diri kamu sendiri. Taubat, bahkan kalau seandainya setelah mabuk ya, setelah mabuk, dia dalam hatinya, ya Allah, saya ini berdosa kepada Engkau ya Allah. Kok kebetulan azan, Iya. waktunya sholat, ya sudah sholat. Rasulullah itu punya sahabat yang paling gundal sudah. Ini sudah lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Ini tapi sebab adanya beliau, maka kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Iya, benar. Nu'aiman radhiyallahu an. Nu'aiman itu sahabat Nu'aiman radhiyallahu an. Itu setiap kali ketemu Rasul, itu biasanya dalam keadaan mabuk. Itu ada Rasulullah. Rasulullah masih hidup. waduh kacau. Ini luar biasa kan? Dalam artian ini tapi mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya ya. Iya. Ketika ada ibrah tentang masalah maksiat, terus kemudian tentang entah itu akar ataupun sebuah hadis yang menjelaskan maksiat seseorang itu bisa dihapuskan oleh dosanya. Bisa dihapuskan dosanya dengan taubatnya. Iya. Bukan ditiru maksiatnya, Iya. tapi yang ditiru taubatnya. Taubatnya. Bahkan Nu'aiman, sahabat Nu'aiman radhiyallahu anhu itu setiap kali ketemu Rasulullah itu pasti kebanyakan dalam posisi keadaan mabuk. Tapi saat itu juga langsung dijidat. Ya entah itu pakai pelepah kurma dipukulnya 80 kali, tapi nggak pernah jerah. Nah, sahabat Nu'aiman itu nggak pernah jerah. Itu ada Rasulullah masih hidup. Ketika saat itu Nu'aiman itu dilaknati sama para sahabat yang lain. La'anallahu ala Rasulaiman, ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknati Nu'aiman. Itu kata Rasulullah. Jangan kau laknati Nu'aiman.
sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mencintai dia. Tapi kita juga nggak bisa meniru sahabat Nuaiman. Sahabat Nuaiman itu pernah ikut perang bersama Rasulullah. Dan janji Allah itu orang-orang yang yang pernah ikut perang Badar, yang akan diampuni apa yang sudah terjadi dengan apa yang terjadi. Dan itu gak bisa kita tiru. Tapi kita bisa menirunya itu dalam bentuk rahmat Allah menerima hambanya dalam keadaan apapun. Kalau kita mikir, kita ini siapa? Kita ini umat yang terakhir ditemenin seorang guru agama ataupun seorang kiai. Itu belum ada jaminan kita benar-benar soleh, belum ada jaminan. Tapi bukan berarti nggak ada jaminan itu nggak bisa. Yang ditemenin Rasulullah masih hidup sama Rasulullah masih mampu. Tapi bukan masalah mabuknya ya. Sebab pintu rahmat atau taubat Allah itu lebih besar daripada maksiat seorang hamba. Jangan pernah berhenti bertaubat sekalipun entah itu ratusan kali atau ribuan kali dalam sehari melakukan dosa. Bagi saya ini pesan untuk pribadi, untuk saya pribadi, untuk siapapun. Apapun yang bentuknya merugikan diri, batiniah ataupun zahiriah, secara batin ataupun zahiriah, pertama jauhi. Kalaupun nggak bisa, minta perlindungan kepada Allah. Pertama itu harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Sebab hidayah Allah itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Inna hudahu Allah, sesungguhnya hidayah, petunjuk itu milik Allah. Kalau kita dalam keadaan sesulit apapun, semakin kita minta sama Allah, insya Allah. Di sini dalam hadis kursi yang tadi itu nanti disebutkan lagi Ustaz untuk masalah hidayah ya. Enggak mau. Ulang jatuhin. Di FTV nanti. Iya. Untuk belum kepegang lagi. Kalau pegang jadi romantis. Kasih backsound nanti. ST12 tadi. Di sini ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaita. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku kullukum, kalian semua dhallun dalam keadaan tersesat. Illa man hadaita, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan hidayah. Fastahdini, maka mintalah hidayah padaku, kata Allah. Ahdiku, maka akan kuberi hidayah. Ini paling penting, minta hidayah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apapun keadaan. Makanya ada quotes kan, perbaikilah salatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Boleh. Tanganin kali. Itu antar aja. Benar banget, itu senada dengan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah terhadap perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah di dalam kehidupan kita itu sudah dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar, maka baiklah kehidupan kita. Itu benar. Bahkan inti jati diri seorang hamba kepada Tuhannya itu berupa apa? Penghambaannya. Sholat itu bentuk penghambaan yang agung kepada Allah. Penting pada sholat dah. Iya, penting ada sholat. Sama sehat. Sholat ya. Iya. Sholat itu kan kadang ada orang yang sholat lu nggak diterima, nggak khusyuk. Iya. Jangan dipandang nggak khusyuknya. Iya. Tapi pandanglah dia bersujud, munajat, sholat kepada siapa. Ketika yang dipandang itu Allahnya, Allah itu maha penerima, maha memberi, maha dermawan, maha mulia. Maka yang berhak menerima atau enggaknya itu bukan standar kekhusyukan kita, tapi Allahnya yang akan tetapi Allah memberikan syariat untuk standar diterimanya itu bagaimana. Harus khusyuk, harus begitu, toharohnya, mulai dari bentuk bersucinya, dari rukun toharoh, rukun sholat itu harus dipelajari. Ini penting.
Cuma untuk orang yang sudah terlanjur jauh, nggak apa-apa, sholat aja dulu. Yang penting sholat. Karena sholat itu akan menunjukkan jati dirinya. Dia menyembah siapa, dia bertuhankan siapa. Itu yang paling penting. Tapi Ustaz, nah, kan kalau misalkan kita habis minum khamar kan harusnya kan mandi wajib ya? Enggak. Kalau khamar itu khusus apa? Khusus untuk yang sudah berhadas besar. Entah itu istimna itu ya bersenang-senang dengan seorang istrinya. Kalau dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan seorang istri itu lagi haid, maka halal bagi seorang suami itu dari atas pusar ke atas. Kalau di bawah pusar itu haram sebab dia dalam keadaan hadas besar yang perempuan. Dan itu pun menurut penelitian kedokteran seorang keluarga yang berhubungan intim saat haid itu akan menurunkan penyakit. Dalam beberapa kasus itu kebanyakan lepra. Soalnya kan kotor. Darah itu kotor. Dan itu sangat bahaya. Istimna itu boleh dari atas pusar di atas pusar ke atas. Ya, jalannya bagaimana, prakteknya bagaimana. Iya. Itu hanya kalian sendirilah. Tapi berarti nggak harus mandi, Ustaz. Kalau Habis untuk habis minum ya, Iya. itu nggak harus mandi. Tapi dia perlu benar-benar saat mau melakukan ibadah ibadah yang lain. Maksudnya ya dia mau sholat atau apa ya sudah Mandi. dia harus bersuci. Berarti wudhu cukup. Tapi pastikan ya dalam keadaan sholat, ketika dalam keadaan sholat itu dia benar-benar sudah sadar. Udah sadar. Karena kalau nggak sadar bahayanya ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, yang serupa kebanyakan. Biasanya itu kalau untuk orang-orang yang awam itu kan biasanya suka bacaan yang ayat yang pendek, surah yang pendek. Misalnya Al-Kafirun. Di sini kuliah Al-Kafirun, la abudu ma ta'budu wa la abudu nama aku. Itu ketakutnya didahulukan wala ana gitu apa. Takutnya dibalik-balik. Itu kan sumpah itu. Itu makanya pastikan karena itu bahaya nanti. Mengubah ayat Al-Quran bahaya. Ya pesan saya hindarilah hal seperti itu karena kalaupun kalian pingin banget terlihat kayak keren banget itu kan banyak Itu zaman sekarang tuh option minuman yang halal itu kan banyak Kayak misalnya keratindeng itu kan penter boleh penter masuk pakailah gelas yang menurut kebanyakan orang seperti bucuk pakai sloki boleh sloki terus mau kasih es batu bisa tapi rasanya teh bucuk anggap aja itu mirip lah untuk untuk mensiasati buatin halusinasi aja nih eslen nih gitu ya kan terus habis minum puyeng-puyeng dikit enak banget ini teh pucuk. bisa sumpah udah gak kuat saya minum begini sokin dong gak kuat nih gitu ya kan karena ada yang kalau hatindeng itu warna kuning ya yang mungkin serupa dengan minuman tersebut. Kalau pingin yang putih Sprite Sprite mau pingin yang agak hitam Coca-Cola terus kemudian ada yang merah Fanta AWW ya AW itu loh. Bir. Itu kan di situ sudah ada label halalnya. Terus kemudian mungkin ya untuk meningkatkan rasa ke sodanya sudah ada juga, sudah cukup. Kasih aja betadin lu. Kan kasih betadin kan kelamaan. Kalau itu saya enggak juga. Kalau mau punya beneran kasih aja Antimo 4 biji gitu ya kan? Bisa. Tapi kalau bisa ya jangan. Ya janganlah. Sebab kullu muskirin haram. Sebab segala sesuatu yang memabukkan haram. Sebenarnya enggak terkhusus pada minuman keras ya. Misalnya mencampur obat yang menyebabkan mabuk atau meminum obat yang harusnya menyembuhkan penyakit tapi dengan dosis yang berlebihan menyebabkan mabuk maka haram.
terus kemudian mencampur makanan yang dicampurin dengan sesuatu yang menyebabkan mabuk haram. Sekiranya haram. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Jadi minta tolong ya. Minta tolong itu penting banget. Karena yang paling bahaya itu ya itu tadi. Khamar. Man syaribal khamra nazallahu bihi al-qamisa min ra'sihi. Man syaribal khamra bihi nazallahu bihi al-imana kama naza al-qamisa min ra'sihi. Barang siapa yang minum khamar itu Allah mencabut keimanannya sebagaimana manusia itu mencabut sorban dari kepalanya. Sangat gampang banget Allah mencabut keimanan. Karena itu tolong di mana-mana di mana-mana di mana-mana ya ketika meminum hal tersebut pasti dalam keadaan tidak beriman. Kalau imannya kuat nggak mungkin kan? Iya, mungkin. Ya itu sih Sekelumit ya Dot ya. sedikit berbagi tentang masalah yang bukan berarti saya benar-benar terselamatkan dari hal-hal buruk dan yang lainnya, tapi buat pembelajaran lah buat penonton gitu sekedar ya. edukasi ya. Edukasi. Saya pun menyandang gelar ustadz itu kayak yang masih belum pantas, makanya pakai topi ya. Aduh, Ustaz. Ustaz Ella, Ustaz. Mungkin itu aja kali ya, Ya. teman-teman ya. Iya. Jadi teman-teman kita bisa ambil pelajaran dari Ustadz Ulum. Ini sama-sama host-host nih biar saling belajar ya. Meskipun rusak itu Meskipun pengen bener rusak, kita. pengen bener ya. Mungkin bener. gitu. Ya mungkin gitu aja kali ya. Gitu aja. Ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih ya Ustaz ya. Terima kasih ya.